Saya adalah pelayan keluarga. Ibu meninggal ketika saya berumur 6. Keluarga Song mengadopsi, membiayai saya. Selama bertahun-tahun, saya mengikuti nona besar keluarga Song, Song Miaoyu. Saya selalu ingin membalas budi dan meninggalkan keluarga Song. Saya tidak mau menikah. Ling Yunchen mengalami kecelakaan dan menjadi vegetatif selama 2 tahun. Siapa yang tahu bagaimana penampilannya sekarang? Kalau batalkan pertunangan bisa menyinggung keluarga Ling. Kalau takut menyinggung keluarga Ling, kau menggantikanku menikah dengan Ling Yunchen. Aku. Nona besar, bagaimana aku bisa menggantikanmu? Apa yang tidak mungkin? Jangan lupa, keluargaku yang membesarkanmu. Saatnya membalas budi. Dengan status Ling Yunchen di Haicheng, jika dia tidak mengalami kecelakaan, tidak tahu berapa banyak yang ingin menikah dengannya. Bagaimana mungkin sampai giliranmu, orang, bantu aku selesaikan ini. Utang budimu pada keluarga kami akan dianggap lunas. Balas budi. Jika bisa melunasi budi, maka aku akan bebas baik. Setuju kali ini aku bisa melarikan diri dari cengkraman Song Miaoyu yang menyiksaku. Bisa menerimanya. Tapi setelah kali ini, kita saling tidak peduli. Jangan datang mencariku lagi. Setelah ini jalan kita masing-masing. Tak ada hubungan lagi. Oke, suami yang komaku berikan padamu. Aku tidak tahu suami masa depan Ling Yunchen tampak seperti apa. Lagi pula, sudah 2 tahun tidak bertemu, jangan-jangan mirip makhluk air. Yun Shenzhen, dia orang yang menolongmu keluar dari kesulitan. Kenapa menilai orang dari penampilannya? Kamu menolongku lepas dari cengkraman Song Miaoyu. Akan baik padamu. Tidak peduli bagaimana penampilanmu, aku bisa menerimanya. Ayo masuk dulu. Wow, tampan banget. Katanya Kappa. 2 tahun berbaring tetap tampan. Memang tidak mengecewakan. Sepertinya menikah memang keputusan tepat. Katanya Kappa. 2 tahun berbaring tapi tetap tampan, benar-benar tidak mengecewakan. Sepertinya menikah keputusan tepat. Suara apa ini? Apakah ini wanita dengan perjanjian pernikahan denganku? Song Miaoyu? Wanita bodoh tak berkelas. Senang bertemu. Halo, Tuan Ling. Saya istri Anda cari. Jangan khawatir. Saya pasti akan baik padamu. Song Miaoyu benar-benar aneh. Itu wanita yang suka mengeluh seperti putri. Silakan masuk, silakan masuk. Kamu pasti Miaoyu, kan? Anda adalah ibu, kan? Ya, saya ibu dari Yunchen. Kamu juga lihat keadaan Yunchen sekarang. Dia belum tahu kapan bisa sadar. Kalau kamu benar-benar tak mau menikah, pernikahan ini anggap tidak jadi. Bibi tidak ingin menyakiti orang lain. Apakah harus diberhentikan? Biarkan saya bercerai tidak? Tidak. Kalau cerai siapa yang menemani saya melihat pria tampan di sini? Tidak Bibi. Saya ikhlas untuk pernikahan ini. Ingin melihat pria tampan, hidup enak. Lagi pula suami itu tidak bisa marah. Di keluarga Ling banyak uang, waktu luang. Kalau suatu hari Ling Yunchen pergi, jadi saya bisa langsung mewarisi warisan dan menjadi sukses. Betapa hebatnya. Wanita ini tidak hanya haus nafsu, tapi juga tamak, tapi kayaknya hanya aku yang dengar kata-katanya. Apakah aku bisa mendengar isi hatinya? Miaoyu, kamu benar-benar rela? Tante, jangan khawatir. Aku akan di sini untuk merawat Yunchen. Aku sangat suka padanya. Aku bersedia tinggal merawatnya. Hidup dengan uang dan waktu luang bagus. Baik, Miaoyu. Jika kamu benar-benar mau tinggal, keluarga Ling kami pasti tidak akan mengacuhkanmu. Ini gelang giok warisan keluarga Ling. Kartu hitam ini, pegang. Limitnya tak terbatas. Gunakan sesukamu. Jika habis, beritahu mama. Jangan mengabaikan dirimu. Tidak, ini berharga. Aku tak bisa. Jangan sungkan terima. Terima kasih, Mama.
Mulai sekarang, engkau ibu kandungku. Aku akan baik. Mari kita makan. Iya. Ternyata dia wanita yang sombong dan serakah. Tidak tahu apakah ibu akan terpesona olehnya. Tidak bisa, harus minta Chen untuk mengawasinya. Sepertinya tidak bisa lagi berpura-pura menjadi vegetatif. Tidak tahu apakah hal itu sudah ditangani dengan baik. Wanita ini mau apa? Pasti ada maksud buruk. Capek banget. Ibu sering sakit pinggang. Aku baru belajar pijat, harus pijat pinggangnya dengan baik. Harus belajar beberapa resep sup lagi. Agar bisa menyuplai gizi ibu. Kalau tidak tahu bagaimana membalas jasanya. Apa wanita ini melakukan semua ini hanya demi uang? Namun, semuanya demi kamu. Dia khawatir padamu, khawatir sampai dia jadi kurus. Kamu harus menjaga kesehatan. Begini juga bisa dianggap sedikit membalas cinta ibu padaku. Apakah dia benar-benar berpura-pura? Mungkin tidak perlu berpura-pura di depan orang yang koma. Ayo kita mulai membersihkan tubuh. Dia ingin membantu membersihkan tubuhku. Wanita genit ini tidak tahu malu. Apakah aku berhalusinasi? Wah, ada perut berotot. Keren banget. Tapi, bukankah dia sudah berbaring lama? Kok tubuhnya bagus begini? Wanita ini memang tidak tahu malu. Wah, halus banget. Tidak bisa berhenti. Aduh. Aku tidak sengaja. Ciuman pertamaku jadi murah. Tidak, jangan sampai suami murahan rusak. Apakah tidak rusak? Apa yang wanita ini coba lakukan? Kenapa masih meraba-rabaku? Ini bukan memanfaatkanmu, kau suamiku. Brengsek. Tampan sekali. Wajah ini sungguh menawan. Jika dirilis, berapa banyak gadis muda yang akan terpikat? Saya tidak menyadari sebelumnya bahwa dia memiliki tahi lalat di rahangnya. Cukup seksi. Modelnya ganteng banget, kita menang jackpot. Nanti buka pakaiannya lalu gambarlah otot perut. Sayang kalau ada otot tapi tidak digambar. Hei, Yun Sen, bagaimana kabarmu setelah menikah dengan keluarga Ling? Sudah lihat suami vegetatifmu kan? Yun Sen, bagaimana setelah menikah dengan keluarga Ling? Sudah lihat suami aku baik, terima kasih. Kalau tidak ada apa-apa, Jangan tutup. apa yang kamu... Keluarga Ling proyek tender. Keluarga Song Menjinjing. Bicara dengan Nyonya Ling. Suruh berikan proyek ke keluarga kami. Tidak akan bicara. Ingin proyek Ling berkompetisi sendiri. Kalah berarti tidak punya kemampuan. Hanya orang tidak kompeten menggunakan koneksi keluarga untuk mendapatkan proyek. Wanita ini ternyata belum bodoh sepenuhnya. Setidaknya masih punya sedikit harga. Apa yang kamu katakan, Yun Sen? Pikir menikah keluarga Ling bisa membuat kamu cuma yatim piatu yang disponsori keluarga Song. Kamu adalah anjing keluarga Song. Selama tak akan sanggup membalas jasa keluarga. Saya peringatkan, lebih baik kamu bicara jujur. Kalau tidak, kamu akan dapat Saya sudah bilang, setelah menggantikan kalian menikah dengan Ling Yunshen, saya, Yun Shenzhen, dengan jembatan tetap jembatan, jalan selama bertahun-tahun, berapa banyak desain yang sudah kamu curi? Tidak perlu, kedepannya jangan berharap mengancam aku, jangan bicara om, aku tidak akan. Pernikahan pengganti. Dia bukan Song Miaoyu. Sial. Siapa sebenarnya wanita ini? Apa tujuan datang ke keluarga Ling? Chen Sen. Periksa Yun Shenzhen. baik. Oh iya. Song Miaoyu memijat ibuku. Setelah Nona Song menikah, Memberi pijatan dan sup untuk menguatkan tubuh. Sangha Mangormati Ibu. Dia cukup perhatian. Tuan Ling, dugaan Anda benar.
Kecelakaan mobil Anda. Ini ada hubungannya dengan pap. Kami mengumpulkan bukti di sini. Segera kami bisa melengkapinya tanpa membuat mereka Mungkin akan berpura-pura jadi vegetatif. Baik. Ling Chengshuo. Hari kematianmu sudah tiba. Yun Shenshen. Kamu berani memutus telepon. Tunggu saja kamu. Lihat aku nggak habisi kamu. Yun Shenshen. Song Miaoyu, ngapain di sini? Yun Shenshen. Aku sudah bilang, kamu anjing yang dipelihara keluarga Song. Berani nggak nurutin aku? Kamu gila ya? Macan gak ngamuk, aku bukan kucing. Demi keluarga Song, aku sabar. Kamu curi desainku, aku diam. Soal pernikahan ini sudah dibilang, kita pisah jalan. Berani cari masalah. Kamu pikir kamu putri yang harus dimanjakan? Yun Zhenzhen, sebelumnya di keluarga Song. Apa yang terjadi padamu? Yun Zhenzhen, menikah keluarga Ling tidak membuatmu penting. Ini belas kasihanku padamu. Pergi ke ibu Ling dan bilang proyeknya buat keluarga Song. Tarik. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan membantu. Cari masalah. Cari mati. Pikir aku lemah? Sudah melunasi utang. Aku, Yun Shenzhen, juga tidak mudah diganggu. Berani kau memukulku? Kenapa tidak? Mau ngapain? Berhenti sekarang juga. Siapa kamu berani datang ke rumah kami, Ling? Tidak bisa. Kalau identitasku terbuka dan dia tahu aku, masalah besar. Dia berani ungkap nikah gantiku. Saat itu keluarga Song akan hancur. Kamu hebat, beberapa kata sudah mengusir dia. Miaoyu, kamu nggak apa-apa kan? Aku ambil es, ditempel sebentar juga sembuh. Tapi orang itu berani sekali memukulmu, benar-benar nggak punya sopan santun. Nggak tahu. Dari mana datangnya orang gila? Penipu kecil. Sudahlah, orang gila banyak sekali. Nanti keluar harus hati-hati. Iya. Ibu jangan khawatir, aku pasti hati-hati. Yun Shenshen, kamu hebat. Tunggu saja aku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ya. Saat dia keluar. Yun Shenshen, kamu tidak patuh. Jadi tidak ada alasan untuk membiarkanmu tinggal. Matahari terbenam. Hari ini kamu dapat tontonan gratis. Kegiatan luar hari ini selesai. Masih awal, aku mau beli bahan untuk sup. Kamu istirahat yang baik. Chen Sen. Data Yun Zhenzhen, mana? Akan saya kirimkan. Oke. Lagi. Aku pergi ke Aoye. Bagaimana persiapan tendernya? Hi. Hi. Cawan. Dia lolos lagi. Dari mana datangnya orang menyebalkan ini? Kamu tidak apa-apa. Aneh. Kenapa dia pakai topeng? Tapi, dia masih kelihatan tampan. Hidungnya itu, bibirnya.
Tidak mungkin. Kenapa sepertinya juga agak familiar. Ada otot juga. Nakal kecil. Itu, terima kasih menyelamatkan aku. Kalau bukan, Yang penting baik-baik saja. Orang yang bersembunyi itu mencari masalah. tukar kontak, ya? Aku harus berterima kasih. Sama-sama. Ya. Tidak perlu tambah kontak. Kalau kamu ingin berterima kasih, jaga baik-baik Nyonya Ling. Hang. Kenapa penyelamatku minta aku jaga Mama? Apa dia ada hubungan dengan Mama? Tahi lalat ini. Di rahang bawahnya ada tahi lalat hitam. Cukup seksi juga. Tahi lalat ini. Suami sementara saya juga punya tahi lalat begini, kebetulan sekali. Jangan-jangan dia itu. Kalau tinggal lebih lama bakal ketahuan, anak ini cukup tajam. Baiklah, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Tunggu, kok langsung pergi? Padahal tahi lalat itu benar sama dengan suami sementara saya. Benar-benar ada hal sekeberuntungan aneh. Bu, kamu sedang memeriksa. Yun Chen tidur selama 2 tahun. Sekretaris Chen memberikan laporan keuangan, tapi aku juga tidak mengerti ini. Biarkan aku lihat. Mia Oyu, kamu bisa ini? Kamu menantu keluarga Ling, tentu bisa. Jurusan kuliahku adalah manajemen di Universitas Haicheng, jadi aku mengerti topik ini. Tidak menyangka kamu hebat, Miaoyu. Banyak berkas, lihat perlahan. Ibu merasa pusing, akan istirahat. Bawa ke kamar untuk lihat. Pajila. Kenapa satu catatan terlewat di sini? Pengeluaran di sini tidak ada gunanya. Kenapa catatan keuangan Ling berantakan? Ini semua berkat paman ketiga yang baik. Tidak, ibumu baik padaku. Aku tidak bisa diam saja. Apa yang ingin dia lakukan? Kalau kondisimu seperti ini, tidak akan sebegitu lelah. Aku harus lebih perhatian pada ibu. Setelah acara malam, ada lelang. Keluarga Ling mendapatkannya akan sangat menguntungkan. Saya berusaha keras memenangkan lelang ini. Dia benar-benar tulus terhadap ibuku. Lelang Oye, perlu memberitahu Chen Sen. Jangan biarkan dia dirugikan. Lelang Oye, keluarga Song pasti akan mengambilnya. Tidak tahu siapa yang akan dikirim keluarga Ling. Siapapun itu, lelang ini harus menjadi milikku. Yun Shenshen. Kenapa kamu di sini? Mau apa? Tentu saja ikut tender acara malam. Tender. Yun Shenshen, aku bicara sama kamu. Kamu yang yatim piatu. Mau bersaing dengan keluarga Song. Ku kasih tahu, jangan bermimpi. Kamu yang kayak pelayan ini. Nggak punya hak buat kesini. Aku mengingatkanmu cepat pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri. Maaf. Aku mewakili Ling Group datang untuk menawar. Aku memang punya kualifikasi di sini. Kita bicara dengan kemampuan. Jangan bermimpi di siang bolong. Oh ya, kalau kamu yakin, ayo kita bertaruh. Jika saya yang menang, harus akui desain sebelumnya kamu curi dari saya. Dan kamu harus minta maaf secara terbuka. Jika kamu yang menang, terserah kamu mau saya lakukan apa. Saya. Kenapa? Kamu sangat yakin? Bukannya kamu bilang orang sepertiku nggak mungkin menang? Kenapa? Takut bertaruh. Kenapa takut? Baik, sepakat ya. Baik. Halo. Bukti desain Yun Zhen dicuri. Jangan kirim dulu ya, Hom. Iya. Karena kamu mau minta maaf sendiri. Biar saya lihat apa yang membuat kamu begitu percaya diri. Halo, saya penanggung jawab tender Ling, Yun Shenzhen.
kehormatan berpartisipasi dalam tender ini, Grup Ling. Menjadi panutan di industri. Cukup berbakat, bagus. Ling berhasil dalam tender. Tidak diragukan lagi. Hello. Bisa. Saya juga setuju. Kalau tidak ada masalah, serahkan pada Grup Ling. Baik. Grup Ling kami selalu mengutamakan merek yang bisa dipercaya dan menjadi pilihan semua orang. Halo kedua penanggung jawab. Saya adalah Presiden Keluarga Song, Song Mia Oyu. Sangat menantikan kerjasama dengan kalian. Apa? Kamu bilang Presiden Aoi mau beri tender kepada Ling? Mungkin? Tak ada cara lain. Itulah yang diinginkan penanggung jawab. Broda. Keluarga Song memenangkan tender ini, mengorbankan banyak hal. Tentu saja aku tahu, aku sudah berusaha. Tapi Ling sangat siap. Penanggung jawabnya juga sangat bagus. Tidak memberikan kepada, tidak masuk akal. Begini, dah. Aku janji kalau Song menang tender. Kami akan naikkan 2 kali lipat. Bagaimana menurutmu? Baik. Saya pikir rencana penawaran keluarga Song juga bagus. Yun Shenshen. Tunggu saja. Saya umumkan, perusahaan pemenang tender kali ini adalah Grup Song. Lihatkan, Grup Song menang tender. Yun Shenshen. Ingat apa yang kamu katakan? Bagaimana keluarga Song memenangkan tender? Apa Song Mia Oyu melakukan sesuatu? Suara apa itu? Proposalku kalah dengan Song Mia Oyu? Tidak mungkin, harus memikirkan cara. Pikiran Yun Zenzhen. Dari jarak sejauh ini bisa mendengarnya? Keluarga Song menang tender? Tidak mungkin. Ada apa, Yun Zenzhen? Yun Zenzhen, bodoh sekali. Aku bilang, pasti keluarga Song kita yang menang tender. Kamu kalah. Sekarang biar kupikirkan. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu kalah ya kalah. Kamu mau ngelesya. Sekarang pemenang tendernya adalah... Kenapa aku enggak tahu kalau pemenangnya keluarga Song? Kenapa aku tidak tahu yang menang tender adalah keluarga Song? Pak Ring. Penyelamat kok kamu. Penyelamat apaan? Dia itu Presiden Aoi, Pak Ling. Ngapain teriak-teriak? Terserah panggil apa, bukan urusan kamu. Penyelamat ternyata Presiden AOY, punya reputasi tinggi. Kenapa tidak tahu keluarga Song menang tender? Ini keputusan perusahaannya. Oh. Kenapa aku tidak tahu ini adalah keputusanku? Jadi, keputusan dermawan itu apa? Tentu saja keputusan dari keluarga Ling. Hello. Itu Direktur Ling, dia datang. Aku mengerti. Terima kasih ya, kau menyelamatkanku lagi. Jantungku berdebar begitu cepat. Terlalu panas di dalam. Jadi, bagaimana kau akan membalasnya padaku? Tolong, aku mau pingsan. Sudahlah. Sama-sama. Tapi jangan ada lain kali, karena aku juga nggak selalu ada. Oh, baiklah. Kalau begitu, sampai jumpa. Sepertinya aku jatuh cinta. Apakah aku harus cerai dengan suamiku lalu kejar penyelamatku? Yun Zenzhen, aku pasti akan membunuhmu. Hello. Kamu siapa?
Baik. Kita bekerja sama. Yun Shenshen. Kamu tamat. Adik ketiga, kenapa kamu datang? Bukankah wanita gila itu, kenapa bersamamu? Wanita gila apa? Kakak ipar. Ini baru menantumu, Song Miaoyu. Apa? Song Miaoyu. Ceritakan, ini sebenarnya bagaimana? Kakak ipar. Kamu tertipu. Song Miaoyu itu palsu. Nama aslinya Yun Zhenzhen. Hanya pembantu di keluarga Song. Dan dia ini yang sebenarnya adalah Nona Song, Song Miaoyu. Bibi, ini benar. Saya adalah Song Miaoyu. Bibi itu dia. Dia yang memberi saya obat, lalu menggantikan saya menikah ke keluarga Ling. Ganti taktik, dia bilang saya sengaja mencelakainya. Tapi, paman ketiga ini, kenapa membantu Song Miaoyu? Tertipu. Atau punya tujuan lain? Bibi, saya tidak tahu. Zhenzhen ternyata orang yang begitu tamak akan kekayaan, sampai-sampai memberi saya obat dan menggantikan saya menikah ke keluarga Ling. Tapi aku tidak bisa melihatnya terus menipu kalian. Bibi, dia hanya mengincar kekayaan keluarga Ling. Miaoyu. Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Bu. Maaf. Aku bukan Song Miaoyu. Namaku Yun Zhenzhen. Lihat, dia mengakuinya. Kamu tidak pantas panggil Bibi Mama. Benar, aku mengaku bukan Song Miaoyu. Tapi aku tidak mengaku yang jika berani datang. Jangan salahkan aku kalau semua orang tidak senang. Presiden, paman ketiga dan Song Miaoyu sudah ke rumah Anda. Mungkin berbuat tidak baik pada Nona Yun. Aku akan segera kembali. Lagi pula. Bukti bahwa paman ketiga Anda merencanakan kecelakaan mobil telah terkumpul sepenuhnya. Hubungi wartawan. Serahkan bukti kepadanya. Baik. Yun Zhenzhen, tunggu aku kembali. Yun Shenshen. Jangan pikir bisa lolos begitu. Kamu memberiku obat dan menikah ke keluarga Ling faktanya. Setelah masuk ke keluarga Ling, kamu nggak beres. Wanita nggak tahu malu. Dengan pria lain, bersikap mesra di acara mesra sekali, mungkin sudah selingkuh. Ngomong apa sih? Seharusnya keluarga Song yang dapat semua orang tahu itu. Tapi entah apa yang kamu lakukan dengan Presiden Aoye, proyeknya jadi milikmu. Siapa tahu ada hubungan gelap di antara kamu berdua. Begitu rupanya. Aku menyaksikan sendiri. Tante, meskipun kamu tidak percaya padaku, kamu bisa tanya yang lain yang ikut lelang, mereka juga melihatnya. Yun Zhenzhen, berani ya kamu bilang kamu tidak kenal Presiden Aoye? Soal ini, ucapan Song Miaoyu sebagian benar. Sulit juga untuk menjelaskan. Kok bisa jadi seperti ini, Kak? Ini bisa merusak nama baik keluarga Ling kita. Kok bisa jadi seperti ini, Kak? Ini bisa merusak nama baik keluarga Ling kita. Sebagai istri keluarga Ling, dia seharusnya mematuhi kebajikan perempuan. Dalam situasi begini, diatasi sesuai aturan keluarga. Paman Ling ketiga cepat sekali berubah wajah, merasa dia punya maksud tersembunyi. Bagaimana aku bisa buat ibu percaya pada aku menang tender dengan kemampuan, sedangkan Song Miaoyu menang dengan koneksi. Aku merebut tender dari Aoye, Direktur Ye bantu aku dapatkan keadilan. Jadi, hubunganmu dengan Direktur Aoye itu dekat? Bagaimana menjelaskannya? Kami berbicara biasa. Apa itu disebut hubungan dekat? Kamu tidak bisa menjelaskan, kan? Si paman ketiga sengaja buat masalah. Tujuannya ingin bikin aku keluar dari Ling. Tapi kenapa dia ingin mengusirku dari keluarga Ling? Angin apa yang membawa Paman Ling ke sini? Angin apa yang membawa Anda ke sini, Paman Ling? Ling Yunchen. Kamu siapa? Kenapa harus ikut campur? Urusan bukan kamu. Aku Ling Yunchen. Tuan rumah di sini. Suami Yun Zhenzhen. Ini masalah keluarga saya. Yunchen. Kenapa kamu bangun?
Kamu benar-benar bangun. Ternyata Ling Yunchen setampan ini. Kapan kamu bangun? Tepat sekali kedatanganmu istrimu itu di acara lelang, bertindak akrab dengan pria lain. Saat kamu koma, dia sudah berselingkuh. Yun Chen, ini masalahnya. Sudah bikin malu keluarga. Menurutku, kalian cerai saja. Demi menjaga nama baik keluarga. Lagi pula wanita ini bukanlah nyonya dari keluarga Song. Paman ketiga, kupikir Anda salah paham, orang yang bersamanya di tender itu adalah aku. Dia, kok dia? Presiden AOY? Presiden AOY adalah Ling Yunzhen. Dia sudah bangun lebih awal. Jadi orang yang menyelamatkanku hari itu dia. Pantas saat itu merasa mereka mirip. Lalu, aku merawatnya di kamar pasien, kukatakan. Apakah dia mendengarnya? Aku menyentuhnya dan menciumnya. Apakah dia juga tahu semua? Tentu saja dia tahu. Nakal sekali. Selesai sudah, kenapa jantungku berdetak begitu kencang, aku? Tapi kok tetap saja kelihatan tampan. Suami murahanku penolongku. Aku tidak perlu bercerai dan mengejar penolongku. Iya benar, dia kan suamiku, untuk apa dikejar? Masih memikirkan bercerai. Wanita bodoh. Seumur hidup kamu jangan coba lari. Kamu dan Yun Shen sudah kenal sejak lama. Kenapa? Apa yang terjadi? Ini takdir kita. Jadi cepat-cepat bertemu. Kamu. Kita memang berjodoh. Jadi cepat-cepat bertemu. Kalian. Ling Yunchen. Yun Zhen yatim piatu yang dikirim mengganti. Dia sama sekali tidak Pantas bukan kamu yang menentukan. Saya percaya pada Zhen. Hanya mengakui dia sebagai menantu. Saya sudah tahu sejak lama. Bagaimana dia tahu? Benar, sepertinya sudah terlanjur bilang di kamar tidur. Akhirnya teringat. Saya Ling Yuncheng. Hanya akan memiliki Yun Zhen sebagai istri. Maafkan saya. Kamu baik, tapi aku membohongimu. Tapi sekarang, aku tak bisa lagi membohongimu. Song Miaoyu berani datang, aku berani bicara terus terang. Meremehkan Yun Chen. Ya. Diam kamu. Song Miaoyu meremehkan Yun Chen, enggan menikah. Namun dia tidak ingin menyinggung keluarga. Mereka menggunakan bantuan sebagai alasan. Memaksaku menikah sebab ingin hidup tenang, merawat ibu, Yun Chen. Song Miaoyu ingin aku di keluarga Ling. Mengantar proyek untuk keluarga Song. Tidak mau jadi Song Miaoyu. Cepat datang mengancamku. Anak baik, jadi begini toh. Menyusahkan kanmu. Ibu percaya kamu tulus pada ibu dan Yun Chen. Sudahlah. Zhen menikah ke sini. Aku mengakuinya sebagai satu-satunya menantu. Karina Nona Song. Tidak memandang tinggi Yun Chen, kenapa ikut campur urusan keluarga Ling? Tidak begitu kok. Jangan biarkan dia menipumu. Cukup. Orangku ini. Tidak ada giliranmu untuk membuli. Nona Song. Daripada peduli urusan keluarga. Lebih baik pulang jaga karya-karya curianmu itu. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Kamu bilang netizen menuduhku menjiplak, mana mungkin? Buktinya dia pasang di internet, dia kenapa mau bantu aku? Apa dia suka sama aku? Tidak jelas ya? Wanita bodoh memang tolol. Bodoh. Itu. Karena urusan keluarga Yun Chen, aku akan pergi, paman ketiga. Paman ketiga harus pergi. Kalau tidak, wartawan akan mengepung rumahku. Bos, wartawan dapat bukti Anda rencanakan kecelakaan mobil Ling Yunchen. Mereka sudah ke sini. Ini bisa jadi masalah besar. Apa?
Tidak beres ini. Wartawan mendapat bukti Anda merencanakan kecelakaan Ling Yunchen. Sekarang mereka menuju ke sini. Ini bisa jadi masalah. Apa? Akhirnya tenang. Au ayah. Ibu masak sup ayam di dapur. Aku cek dulu. Yunchen, Temani Jensen. Oke. Itu. Sebelum aku menikah, kamu sudah sadar? Yang terjadi di kamar, kamu tahu. Contohnya. Seorang cabul memuji penampilanku. Curi ciuman dariku. Terlalu dekat, berhenti. Bagaimana ketika mereka memanfaatkan saya? Bukankah kamu cukup mampu? Sekarang, kenapa kamu malu? Anda. Saya. Kamu suamiku, itu bukan keuntungan kan? Oh, Jadi, aku juga nggak bisa cuma diam saja. Kamu suamiku, itu bukan keuntungan kan? oh, Jadi, aku juga nggak bisa cuma diam saja. Jadi, apa kita nggak boleh cium lagi nanti? kamu benar-benar punya alasannya. Tapi kamu pura-pura jadi vegetatif, aku mengambil keuntungan darimu. Kamu malah sengaja. Memutarbalikkan fakta. Seolah-olah kamu yang benar. Kamu juga bertanggung jawab. Bangun tapi sengaja biarkan mengambil. Kamu sengaja? Sekarang malah pintar, berbicara tanpa henti, yang hitam jadi putih. Baiklah, baiklah, kalau suaramu keras berarti kamu benar. Saya punya hal lain yang harus keluar dulu. Kita akan membicarakannya saat aku kembali. Keluar. Bukankah kamu baru saja kembali? Bukankah aku terburu-buru untuk menyelamatkanmu? Dia kembali sebelum selesai urusan. Hilang. Apa kau kembali untuk menyelamatkan orang-orang? Apa kau bermaksud menyelamatkanku? Wow. Gambar pria tampan mandi, oh iya hampir lupa, Ling Yunchen sudah bangun. Lupa penyelamatmu. Wanita tidak berperasaan. Aku lihat sekali lagi, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tubuh ini. Masih berpura-pura bodoh. Suka lihat kan? Biar kamu lihat sepuasnya. Semua selesai. Tidur yuk. Oh. Itu. Kita tidur bareng. Kalau tidak, Kita pisah tidur, aku tidur di lantai. kita pisah tidur. Kenapa? Bukankah kita suami istri? Yun Zhenzen. Kamu tidak suka padaku. Yun Zhenzen. Kamu tidak suka padaku. Kapan bilang suka sama kamu? Tidak suka. Kamu masih mencuri ciuman. Setelah mencium harus bertanggung jawab. Kamu. Kamu mau aku bertanggung? Kenapa sebelumnya tidak mau tanggung jawab? Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Kenapa mau aku bertanggung jawab? Apa dia benar-benar suka padaku? Aku belum menunjukkan cukup jelas. Kalau bukan karena suka padamu, bagaimana mungkin aku datang menyelamatkanmu? Dia suka padaku, dia juga suka padaku. Ya. Aku juga suka padamu. Kita tidak jadi bercerai. Bercerai. Kamu masih berpikir untuk bercerai? Tidak bercerai, aku harus bertanggung jawab. Oke. Aku setuju. Tidurlah. Kenapa ke kantor dan harus ikut? Bukankah seseorang buat Lingkor menang tender, bikin kerjaku tambah banyak? Menurutmu, si pelakunya harus kerja bareng aku nggak? Ya udahlah, aku lakuin aja. Hati-hati. Apa kamu cari mati? Paman ketiga ngamuk, paman ketiga.
Ini gara-gara kamu, kalau bukan karena kamu, aku takkan terjebak seperti ini. Sendiri yang cari masalah, sendiri yang sengsara. Chen Sen. Ling Chengshuo ada bersamaku. Datang dan bawa dia pergi. Kirim ke Afrika untuk tambang batu bara. Jangan biarkan aku melihatnya lagi di Haicheng. Aku akan segera panggil dokter. Kenapa kamu begitu bodoh? Hei, melakukannya menyelamatkanmu. Bahkan demi aku pun tak boleh, kamu harus baik-baik saja. Jensen, kamu tidak apa-apa kan? MA, luka kecil saja, tidak apa-apa. Kamu bersama Zhensen, kenapa tidak melindunginya dengan baik? Itu salahku. MA, jangan salahkan Yun Chen. Kejadiannya mendadak, paman ketiga tiba-tiba jadi gila. Paman ketiga MU benar-benar tak bisa dibiarkan. Benar-benar seperti orang. Sudah diurus. Jen Jen. Aku janji, aku nggak akan biarkan kamu terluka lagi. Sudah kuurus. Jen Jen. Aku janji, aku nggak akan biarkan kamu terluka lagi. Yen Yen. Waktu kamu dan Yun Chen menikah terlalu terburu-buru, bahkan gak ada pesta pernikahan yang layak. Mama pikir saat kamu sudah sembuh, kita akan mengadakan pesta yang megah. Aku mau orang tahu kamu menantu keluarga Ling. Bu, ini terlalu merepotkan. Tak masalah, Bu sudah lama menunggu hari ini. Yun Chen, cepat katakan sesuatu. Nona Yun. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan untuk menikahimu? Siapa bilang mau kasih kamu kesempatan? Bicara tidak sesuai hati. Kalian berdua tentukan tanggalnya, lalu beritahu ibu. Dengar itu, cepat sembuh. Kita masih harus mengadakan pernikahan. Tahu kok. Angkat telepon dulu. Besok malam kita kumpul di tempat biasa deh, udah janjian. Bawa pasanganmu juga ya. Nggak sempat. Jangan gitu. Ini tuh pesta pranikah buat kalian. Teman-teman, Belum pernah kenalan istrimu. nikahanmu kayak misi rahasia aja, nggak asik loh. Pesta pranikah. Kirimkan saya alamat Anda. Hai, Silakan duduk. Saya akan menemaninya ke toilet. Incing kamu mabuk. Aku akan mengantarmu istirahat.
Tidak, kamu bukan Zhen Zhen. Brengsek. Wanita yang sudah meninggal. Apa yang mereka lakukan padaku? Yun Chen. Kau selalu menjadi milikku. Itu Yun Zhen Zhen si jalang yang merebut punyaku. Yun Chen. Kamu di mana? Aneh, bisa lari kemana? Pergi juga gak bilang sama aku. Tidak, Tidak mungkin. Yun Chen tidak akan berbuat begitu padaku. Yun Zhen Zhen. Ini baru permulaan. Halo. Pengguna yang Anda panggil sedang tidak dapat dihubungi. Halo. Pengguna yang Anda panggil sedang tidak dapat dihubungi. Bu. Dasar brengsek. Bu, aku dibius. Apa? Zhen Zhen, jangan tutup telepon, dengarkan penjelasanku. Tadi malam aku dibius. Tapi kami tidak terjadi apa-apa, kamu harus percaya. Zhen Zhen, aku hanya mencintaimu. Aku akan menunjukkan bukti padamu. Cari bukti dulu. Aku bawa Zhen Zhen jalan-jalan. Setelah masalah selesai, baru kembali. Oke. Zhen Zhen. Tunggu aku. Cari bukti. Bawa Zhen Zhen jalan-jalan. Setelah masalah selesai, kembali. Baiklah. Tunggu aku. Chen Zhen. Tadi malam. Halo. Yun Zhen Zhen. Kamu bilang apa ke Ling Yun Chen? Tahu apa yang dia lakukan pada keluarga Song? Kamu memanfaatkan Ling Yun Chen. Itu akibat dari perbuatanmu sendiri. Aku akui aku menjebak Ling Yun Chen. Apakah itu berarti aku dan Ling Yun Chen tidak terjadi apa-apa? Aku hamil. Aku hamil. Yun Zhen Zhen. Aku hamil anak Ling Yun Chen, keturunan keluarga Ling. Walaupun menjebak, bagaimana? Sekarang aku sudah hamil anak Ling Yun Chen. Anak ini tak bersalah, menurutmu, jika Bibi Ling tahu tentang anak ini. Akan memilihku atau memilihmu? Apa ini? Omongan hantu dari Song Miaoyu. Kamu mau cerai sama aku? Kamu juga tahu, itu anakmu. Aku sudah kumpulkan bukti, beri aku 3 hari, tidak, 2 hari. Aku pasti buktikan dia berbohong. Bagaimana kalau ternyata anak itu memang anakmu? Tidak mungkin, aku Ling Yunshen bersumpah demi langit, tidak ada apa-apa di antara kami. Baik. Yun Chen. Ini terakhir kalinya. Bibi Ling. Dokter bilang butuh istirahat. Yu Shengji. Miao Yu. Ini rumah keluarga Ling. Kedatanganmu melanggar aturan. Tapi aku mengandung cucu keluarga Ling. Anak tidak bersalah. Tidak mungkin darah keluarga Ling dibiarkan di luar, kan? Siapa yang menyuruhmu datang? Keluar dari sini. Yun Chen, dia sedang mengandung. Ibu. Bagaimana kau biarkan dia masuk?
Bagaimana dengan Zhen? Satu-satunya menantu dari keluarga Ling. Tapi anak itu tidak bersalah. Jika kau masih menganggapku sebagai ibumu, biarkan dia tinggal. Bibi juga demi anak Yun Chen. Aku hanya tinggal sementara. Tunggu sampai anak lahir. Lalu, Tak perlu menjelaskan. Karena ibu sudah bilang, tinggallah di sini. Jangan biarkan dia. Ling Yun Chen, kamu brengsek. Sekarang bahkan ibunya juga berpihak padanya. Ling Yun Chen, kamu brengsek. Sekarang bahkan ibunya juga mendukung dia. Chen. Kaget banget, kenapa kamu gak menghindar? Ling Yun Chen, bodoh. Semua salahmu, brengsek. Maaf. Aku pasti akan cari tahu kebenarannya. Aku akan segera usir dia. Yun Chen, kamu pulang. Bayinya bergerak banyak. Pasti tahu ayahnya sudah pulang. Ini apa? Bagaimana bisa keluarga bang? Ayahmu salah gunakan dana perusahaan. Aku sudah menyerahkan bukti ke kejaksaan. Kamu kira bisa mengandalkan kehamilan untuk menempel keluarga Ling? Ling Yunshen. Aku hamil anak keluarga Ling. Berani coba sentuh aku. Ibu tidak akan melepaskanmu. Tunggu sampai anak lahir. Dia satu-satunya pewaris keluarga Ling. Ibu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tunggu sampai anaknya lahir. Dia satu-satunya pewaris keluarga Ling. Pewaris. Bang Zhu, obat gak ada efek samping? Ling Yunchen pasti akan mengira bahwa anak itu miliknya. Begitu aku masuk keluarga Ling, anak kita akan jadi pewaris keluarga Ling. Kamu. Kepen kamu. Catatan pemeriksaan rumah sakit. Rekaman pengawasan hotel. Dan catatan transfer kalian. Semua ada padaku. Oh iya. Kamu berpura-pura hamil untuk menipu menikah. Keluarga Song salah gunakan dana publik. Aku sudah meminta asistenku mempersiapkan untuk media besar. Sekarang seluruh kota Haicheng tahu siapa sebenarnya kamu, Song Miaoyu. Bukan Baji. Terima kasih karena percaya padaku. Yun Shen, maaf, aku mempercayaimu. Yang minta maaf adalah aku. Aku terlalu ceroboh, terjebak dan membuatmu sedih. Aku janji. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Jadi kita impas sekarang. Rumah ini sudah terlalu lama sepi. Saatnya menambah sedikit keramaian. Hang, Beri aku kesempatan lagi, kita mulai lagi. Punya anak yang benar-benar milik kita, bagaimana? iya. Zhen, cepat minum selagi hangat. Lihat kurusan dalam 2 hari ini. Nanti kalau sudah punya bayi, harus lebih sering jaga kesehatan. Benar. Hebat, segera ke sana untuk menandatangani. Desain terpilih akan menandatangani kontrak dengan Global Group segera. Aku antar kamu. Tidak usah, lanjutkan pekerjaanmu. Minta Pak Wu mengantarku. Baiklah.
Pak Ling. Urusan keluarga Song sudah ditangani. Song Miawayu Melari. Temukan aku. Lagu Mia Oyu. Kok bisa itu kamu? Yun Zhen datang menemuiku. Kamu gila, tidak mau pergi. Ingin tahu bagaimana ibumu meninggal? Menjinjingkan harta bendnya. Apa yang kamu katakan? Ibuku meninggal dalam kecelakaan. Mendengges. Kalau nggak datang, nggak akan tahu kebenaran. Dan liontin giok bunga trape myrtle itu, aku Bagaimana kalung giok Ziwei ada pada gudang di sebelah barat kota. Ambil setengah jam. Ingat, hanya sendiri. Tidak bisa. Aku harus memberitahu Yun Shen dulu. Tidak bisa. Aku harus memberitahu Yun Shen dulu. Halo. Jangan terburu-buru, aku ikut denganmu. Halo. Song Mia Oyu. Kembalikan kalung gioku. Datang tepat waktu. Kamu datang tepat waktu. Tapi jangan buru-buru. Kita ngobrol dulu. Tak ada yang kembalikan liontin itu, Pak. Apa yang aku minta, kamu lakukan saja. Setelah aku mendapatkan apa yang aku mau, liontin akan kukembalikan padamu. Termasuk kebenaran tentang kematian ibumu. Juga bisa aku beritahu. Jangan bergerak. Jangan sentuh itu, janji. Aku mau kamu cerai dari Yun Chen. Meskipun cerai dari Yun Chen, kalian tidak mungkin. Yun Chen seharusnya jadi milikku. Yun Chen. Kamu tahu ibumu zaman dulu meninggalnya gimana? Ibu saya yang nabrak sampai mati. Kamu tahu ibumu zaman dulu meninggalnya gimana? Ibu saya yang nabrak sampai mati. Siapa suruh ibumu nggak awas? Sampai keluarga kami harus bayar buat bersihin masalah itu. Kamu bilang apa? Sopir itu. Kambing hitam yang kami cari. Song Miaoyu. Aku bunuh kamu. Kenapa? Maria. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat, aku bunuh dia sekarang. Aku tidak akan mendekat. Jangan sakiti Zhen. Lepaskan dia, akan biarkan kamu pergi. Coba kalau kamu bergerak lagi. Kau lepaskan Zhen. Apa yang kau mau, aku setuju. Siapkan mobil untukku. Tambahkan 50 juta ke kartuku. Oke, mobil tiba 15 menit, uang segera saya transfer. Kembalikan padaku. Jangan main-main denganku. Kembalikan padaku. Jangan main trik sama aku. Song Miaoyu. Polisi akan segera tiba. Sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Kok bisa begini? Baru keluar sebentar ketemu bahaya sebesar ini. Lain kali apapun terjadi, Yun Shen harus menemanimu. Ayo, minum sup dulu. Apa kata dokter? Tidak ada luka serius, kan? Apakah Zhen kenapa? Sebenarnya ada apa? Bu. Zhen baik-baik saja. Tapi, kamu harus siapin kamar bayi. Ah, kamar bayi. Yun Chen. Zhen. Hamil. Akhirnya saya mau punya cucu. Bu. Pelan. Jangan takutkan anakku. Oak. Jangan takutkan cucuku. Gaun sirip ikan ini bagus, apakah terlalu menonjolkan perut? Gaun sirip ikan ini desain pinggangnya tepat menutupi perut hamil. Dan juga memperlihatkan bentuk pinggang. Kamu tahu aku memikirkan ini. Perlu dipikirkan? Pasangan muda, saling mengerti.
anting ini juga bagus. Cocok dengan warna kulit Anda. Bukankah itu terlalu mencolok? Pernikahannya diadakan secara sederhana. Anting-anting ini elegan dan berselera tinggi, cocok untuk gaun pengantin. Kamu juga tahu itu? Ada apa? Mama, ada sesuatu kukatakan pada Zen. Oke. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Ada apa? Sejak bertemu, aku bisa mendengar suara hatimu. Apa maksudmu mendengar suara hatiku? Apa maksudmu mendengar suara hatiku? Yun Chen, kamu demam ya? Lelang terakhir kali. Saat Paman dan Song Miaoyu datang ke rumah memfitnahmu. Aku datang tepat waktu. Karena mendengar suara hatimu, dan yang baru saja kamu pikirkan. Rok Duyung terlihat seperti perut hamil. Anting ini terlalu mencolok, bisa mendengarnya. Jadi semua pikiranku yang kacau. Misalnya, memuji aku tampan. Misalnya, memuji otot perutku bagus. Misalnya, masih mau diam-diam cium aku. Misalnya, Sudahlah. menurutku semua ini ajaib. Tapi juga cukup menyenangkan. Aku bisa tahu apa yang kamu pikirkan kapan saja. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Pernikahan kita akan segera dimulai.